Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa dimanapun Anda berada, serta jamaah Jannah Firdaus, para agen, para cabang, dimanapun. Mudah-mudahan Allah lancarkan rezeki kita, kita dikaruniai anak yang soleh-solehah. Dan tentunya Allah menjadikan keluarga kita, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, Allahumma amin. Nah, jamaah dimanapun Anda berada, pernah nggak kita melihat seseorang yang sholat khusyuk di masjid, tapi ketika di rumah malas-malasan? Ada yang rajin bersedekah, tapi diunggahnya di media sosial sambil potret. Ya, sudahkah Anda bersedekah hari ini? Jangan lupa like, share, and comment. Ya. Tapi kalau dari segi ajakan, mudah-mudahan ya Allah menjaga kita daripada penyakit ria. Nah ini, karena orang yang seperti itu bahaya. Dia sudah terjangkit penyakit ria, dan itu bisa menghapus semua pahala-pahala. Ya, itu sia-sia saja, karena bukan karena Allah, hanya karena ingin dilihat sama orang saja. Ya, ingin supaya terlihat soleh sama orang. Maka ini berbahaya. Ini ya, kalau misalkan kita tidak menjaga hati kita, ini sangat mencederai ibadah. Ya, maka dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sering pamer. Ini dibenci dalam agama kita. Itu termasuk namanya riya. Nah, Ustaz, bagaimana cara menghindarinya? Ya, kau hindari itu. Jangan sholat hanya kalau ada orang saja. Ya, jangan bersedekah karena ingin dianggap sebagai orang dermawan, orang kaya. Ya, jangan. Ketika kita ini rasa ingin dipuji, istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya, kan itu di dalam surah Al-Ma'un dikatakan, ya fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Jangan sampai kita mau salat, ibadah, yang lainnya pun jangan sampai karena kita ingin mendapatkan pujian daripada manusia. Maka karena ini pasti akan zong. Ini jadi zong aja ini. Ya, jangan sampai, apalagi kita merasa saya paling khusyuk, saya ini paling sombong jadinya, sombong dalam ibadahnya. Kalau kita merasa lebih baik, berarti sudah istidraj itu. Hati-hati, setan pasti sudah bermain. Maka jangan sampai itu terjadi, teman-teman. Ya, jangan sampai kita merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Kalaupun orang lain itu lebih baik daripada kita. Ya, sedangkan dosa saya ini lebih banyak dibandingkan dosa orang lain. Jangan dibalik. Kadang saya lebih baik daripada dia nih. Dosa dia lebih banyak. Jangan. Ya. Jadi kita senantiasa bermuhasabah diri, bahwasanya kalau kata Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kau harus hisab dirimu, timbang-timbang sendiri. Sama dengan teman-teman yang masih merokok. Ya. Hisablah kalian sebelum antum dihisab. Ya, maka teman-teman, jaga ibadah kita untuk senantiasa dalam keikhlasan, luruskan niat dalam beribadah. Ya, sebelum beribadah, tanyakan dalam hati, apakah ini benar-benar karena Allah ataukah hanya ingin dipuji? Ya, karena apa? Kata Rasulullah SAW, innamal a'mali binniyat. Allah itu melihat kepada niat kita. Allah melihat kepada hati kita. Jangan sampai secara lahir itu terlihat sebagai amalan akhirat, tapi ternyata di dalam batinnya itu secara zahir, secara batinnya ternyata itu ingin dipuji. Jadi amalan dunia. Buat apa kita ingin dilihat sama orang? Buat apa kita ingin dipuji sama orang? Biar kita terlihat soleh. Semua amal itu karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah, itu ya jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Artinya apa? Tidak ada daya dan upaya karena selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kamu enggak ada daya apa-apa. Itu kamu ke masjid, kamu bisa sholat bukan karena kamu. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bangga, apalagi sombong.
Ya, dan kalau perlu nih, jadi ada amalan yang kita tampakkan, ada amalan yang kita sembunyikan. Ya, makanya kalau dalam bersedekah itu apa ya? Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ada yang sir, ya, ada alaniyah, ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Sebagaimana ada zikir jahar, ada zikir sembunyi-sembunyi. Nah, kita harus ada amalan yang tersembunyi, yang dimana hanya kita dan Allah yang tahu. Makanya, halaka sirrun indallah, bainaka anta wa bainallah. Nah, jadi adakah hal yang tersembunyi antara kamu dan Allah, yang dimana hanya engkau dan Allah yang tahu. Ini luar biasa syair daripada Syekh Mishar Rashid. Ya, maka teman-teman, tipsnya ketika muncul di dalam hati ini, ya, rasa ingin pamer, maka segera istighfar. Ingat bahwasanya saya beramal karena Allah. Bismillah, ketika agak melenceng sedikit ke kiri, ke kanan, ya Allah, luruskan niat ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jangan tergoda dengan pujian, ya. Jangan tergoda dengan pujian manusia, ya. Yang muji hanya manusia, ngapain? Dia pun banyak dosa, ya. Dia pun belum tentu amalannya luar biasa. Yang muji, oke lah, itu manusia, nggak usah bangga. Dipuji nggak terbang, ya. Dan dicaci maki juga nggak tumbang. Nah, kenapa? Kita niatnya memang semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai karena pujian, karena pengen dilihat sama orang, akhirnya rusak semua pahala kita. Nauzubillahi min dzalik. Maka jadikan Ramadan sebagai latihan untuk beribadah dengan tulus, bukan untuk sekadar ikut-ikutan. Apalagi hanya untuk ingin dilihat sebagai, saya rajin nih beribadah, saya rajin Ramadan, saya rajin untuk puasa, rajin untuk tarawih. Jangan. Nah, jangan biarkan ibadah kita sia-sia hanya karena ingin dipuji orang lain. Yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan tepuk tangan manusia. Nah, ingat, tepuk tangan manusia hati-hati, karena nyamuk itu mati karena tepuk tangan. Oke? Barakallahu fikum. Semoga Allah terima dan menjaga hati kita daripada penyakit ria, dan kita senantiasa beribadah dalam ikhlas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berbagi niatkan untuk memberi rezeki bagi